Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan kali ini bersama saya sudah ada Mustaan Bastran, Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menanti pemimpin pro lingkungan. Kerusakan lingkungan kerap luput dari perhatian publik. Persoalan lingkungan baru dipandang serius manakala bencana alam menerjang dan menelan korban. Sorotan pun lekas diarahkan kepada mereka yang bertanggung jawab merusak lingkungan dan memicu bencana. Seperti halnya longsor dan amblesnya 2 unit rumah mewah di Bandar Lampung beberapa pekan lalu. Sorotan tajam langsung tertuju kepada pengembang, juga pemerintah daerah yang mengabaikan alam. Pemerintah Provinsi Lampung pun meminta Pemkot menghentikan pembangunan perumahan di lokasi itu. Peristiwa tersebut semestinya menjadi cermin bagi pemerintah maupun swasta. Proyek ataupun program pembangunan tidak boleh hanya berlandaskan kepentingan ekonomi, namun mengabaikan kemaslahatan lingkungan. Mengabaikan alam jelas akan menjadi awal mula bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat di awal 2021 telah terjadi 372 bencana alam di tanah air. Berbagai petaka terjadi meliputi banjir, 227 peristiwa. Puting beliung 66, tanah longsor 60, gempa bumi 7, abrasi 7, kebakaran hutan dan lahan 4. Bencana bukanlah persoalan remeh-temeh. Ia merupakan persoalan amat serius karena menyangkut nyawa manusia. Masih menurut BNPB, dari 1065 bencana sepanjang tahun 2020, 370 nyawa melayang, 39 orang hilang, dan 536 jiwa luka-luka akibat bencana alam. Cuaca ekstrim hanya pemantik bencana. Penyebab utama petaka ialah kerusakan lingkungan yang masif akibat menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Meningkatnya bencana merupakan konsekuensi dari meningkatnya kerentanan alam. Berbagai kerusakan alam jelas akibat ulah manusia mengeksploitasi lahan tanpa memperhatikan fungsi kawasan. Syahwat mengeruk keuntungan kerap menjadi alam sebagai tumbal. Izin lingkungan pemerintah kepada pengusaha begitu mudah keluar tanpa memedulikan lingkungan. Pada titik ini, pemimpin peduli lingkungan amat dibutuhkan. Kebijakan pro lingkungan hanya akan datang dari sosok pemimpin yang memiliki political will menjaga kelestarian alam. Pemimpin seperti ini memandang alam sebagai aset masa depan, bukan aset sesaat. Pemimpin pro lingkungan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan terukur terhadap kelestarian alam. Pemimpin seperti ini menjadikan kelestarian alam sebagai penentu lanjut tidaknya proyek pembangunan, meski menguntungkan dari sisi pendapatan daerah. Kita harus menyudahi kebiasaan buruk yang kerap terjadi di negeri ini. Publik amat sering dipertontonkan proyek pembangunan baru berhenti manakala bencana terjadi. Kebijakan maju mundur ini mencerminkan analisis dampak lingkungan yang dangkal, bahkan asal-asalan. Karena itu pula, kita berharap 7 kepala daerah di Lampung yang baru saja dilantik pekan lalu dapat menjadi pemimpin pro lingkungan. Mereka tidak tergoda menggadaikan masa depan generasi mendatang dengan menghancurkan ekosistem lingkungan hidup hanya karena kepentingan sesaat. Bahkan, mereka harus berani menindak tegas para perusak lingkungan di wilayahnya tanpa pandang bulu. Pemimpin pro lingkungan memiliki visi memperlakukan alam dengan baik, akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Sebaliknya, memperlakukan alam dengan buruk akan berbuah petaka. Jika bencana datang,
maka yang paling dirugikan dan menjadi korban adalah rakyat. Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Lampung Pos kali ini menyoroti tentang kita menanti ya pemimpin yang pro lingkungan. Itu bahwa masyarakat atau publik ingin memastikan pemimpin yang baru ini, terutama ada 7 wali kota, wakil wali kota dan wakil bupati yang dilantik. Itu mereka benar-benar membangun dengan berbasis lingkungan. Artinya membangun dengan benar, bukan dengan merusak ya. Didahului dengan merusak, tapi membangun dengan mengimbangi atau mengadaptasi alam sekitar sehingga ditekan kerusakan sedikit pun gitu. Oke, kita lihat ada 7 dari wali kota dan juga wakilnya serta bupati dan juga wakilnya yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2020. Nah, ini tentunya menjadi harapan baru ya, Bang, untuk sektor lingkungan sendiri. Bagaimana dari sikap Lampung Pos? Lampung Pos sendiri melihatnya memang ada beberapa bupati terutama yang petahana ya, seperti Waikanan, Sawaran dan Lampung Selatan. Kemudian ada yang baru seperti Lampung Timur, Metro, Bandar Lampung ya, sama Lampung Tengah. Nah, ini menjadi harapan kita mendorong yang lama untuk terus membangun dengan dengan berbasis lingkungan. Yang baru kita minta mereka untuk melakukan pembangunan ke depan juga dengan berbasis lingkungan, karena memang kalau lingkungan tidak dijaga, kita khawatirkan akan timbul bencana, apalagi di di suasana cuaca ekstrim ini. Sebab cuaca ekstrim ini menjadi salah satu alasan bagi pemerintah gitu, kalau itu menjadi faktor bencana, padahal hanya faktor pendukung ya. Artinya kalau memang tidak ditekan kerusakan alam di sekitar, walaupun cuaca ekstrim, itu bisa menekan kerusakan yang ada. Oke, berarti bencana alam bukan hanya faktor dari cuaca saja ya Bang ya? Iya, nah, benar. apa nih yang menjadi faktor lain ya? Nah itu misalnya dampak dari pembangunan ya. Iya. Dampak dari pembangunan itu memang misalnya dia alih fungsi lahan itu juga mau tidak mau Pemda kota atau Pemda kabupaten dia mengalih fungsi. Cuman kan mereka harus melihat bagaimana zonasi yang sesuai dengan pembangunan itu. Misalnya jangan sampai membangun sebuah perumahan di zonasi hijau, serapan air kan gitu ya. Di bawahnya ada sungai bawah air, jadi rawan longsor segala macam. Dampak luasnya adalah serapan air tidak maksimal diserap, akhirnya warga di hilir itu kekurangan air, atau pada saat hujan dia akan banjir karena tidak ada yang menahan air itu. Gitu. Baik, bicara tentang alih fungsi lahan berarti ini juga bicara tentang perizinan nih Bang Aan. Tentunya ini juga ada peran dari pemerintah yang ada di daerah tersebut. Nah, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentunya nanti ya Bang Aan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami.